Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Kamis sesudah hari Rabu Abu, masa Prapaskah. Bacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Yesus berkata kepada mereka semua, "Jika seorang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Yesus yang penuh misteri bagi kita. Tadi Yesus mengajar kita demikian, "Jika seorang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya." Sepintas perkataan Yesus tersebut sulit diterima. Kita hidup di dunia yang mengajarkan bahwa kebahagiaan terletak pada kenyamanan, kekayaan, dan kekuasaan. Tetapi Yesus justru menampilkan jalan yang berlawanan. Dalam kehilangan kita menemukan, dalam penyerahan kita menerima, dalam kematian terhadap diri sendiri kita menemukan kehidupan sejati. Mengapa Yesus menekankan demikian kepada kita? Pada zaman Yesus, salib adalah lambang kehinaan. Salib adalah hukuman mati paling kejam yang ditujukan kepada para pemberontak dan penjahat oleh Kekaisaran Romawi. Maka saat Yesus berkata, "Pikulah salibmu dan ikutlah Aku," para murid mungkin merasa terkejut dan takut. Bagaimana mungkin salib yang merupakan tanda kematian menjadi jalan kehidupan? Namun Yesus mengubah arti salib ini. Salib bukan lagi alat hukuman, tetapi jalan menuju kemenangan rohani. Salib bukan sekedar penderitaan, tetapi tanda kasih dan ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Yesus berkata, "Barang siapa mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya." Ini merupakan salah satu dari kita memanggul salib. Apa arti menyangkal diri? Ini bukan berarti membenci diri sendiri atau kehilangan identitas, tetapi melepaskan segala egoisme yang menghalangi kita untuk hidup dalam kehendak Allah. Yesus sendiri telah memberikan teladan itu. Ketika di Taman Getsemani, ia berdoa, "Ya Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Ini adalah puncak dari menyangkal diri. Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu ya Tuhan yang terjadi dalam hidup. Yesus kemudian memberikan pernyataan yang semakin menantang kita. Barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya.
Di sini Yesus menunjukkan bahwa hidup sejati bukan ditemukan dalam kepemilikan duniawi, tetapi dalam penyerahan total kepada Allah. Contoh sederhana, seorang petani yang menyimpan biji di dalam lumbung pasti tidak akan pernah menuai hasil. Tetapi jika ia berani menanam biji itu di tanah, dengan risiko kehilangan biji itu, justru dari sanalah kehidupan baru akan muncul. Begitu pula dalam hidup rohani kita, jika kita hanya berfokus pada diri sendiri, kita akan kehilangan makna hidup. Tetapi jika kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Yesus berkata, "Pikulah salibmu setiap hari." Ini berarti salib bukan hanya peristiwa satu kali, tetapi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Saat seorang ibu bangun tengah malam untuk merawat anaknya yang sakit, ia sedang memikul salib kasih. Saat seorang karyawan tetap bekerja jujur meskipun ada godaan untuk korupsi, ia sedang memikul salib kebenaran. Saat seorang imam tetap setia dalam pelayanannya meskipun ada tantangan dan kesulitan, ia sedang memikul salib panggilan. Salib bukan sekedar penderitaan yang harus diterima dengan pasrah, tetapi salib adalah jalan menuju kehidupan yang lebih dalam bersama dengan Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dunia menawarkan jalan yang berbeda dengan jalan Kristus. Dunia berkata, "Carilah kebahagiaanmu sendiri, kejarlah kepuasan." Tetapi Yesus berkata, "Serahkanlah dirimu kepadaku, dan engkau akan menemukan kehidupan yang sejati." Ingatlah saudara-saudariku, kita tidak memikul salib sendirian. Yesus telah lebih dahulu memikul salib bagi kita, dan ia selalu berjalan bersama kita. Semoga kita berani menerima jalan salib ini, kehilangan untuk menemukan, menyerahkan diri untuk memperoleh kehidupan sejati. Tuhan memberkati.